Yang penuh dengan kepahitan, bebas dalam nama Yesus. Yang penuh dengan ikatan kuasa kegelapan, bebas dalam nama Yesus. Kembali kami menyampaikan informasi kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong untuk edisi minggu ini. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Gembala dipercayakan Tuhan untuk melayani dalam reli KKR Natal di wilayah Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa, NTB, Makassar, dan Toraja, Sulawesi Selatan. Gembala Jemaat melakukan perjalanan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandar Udara Internasional Lombok di Praia, Lombok Tengah, NTB. Kemudian Bapak Gembala melanjutkan penerbangan menuju Batu Hijau yang merupakan wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, dan lokasi ini merupakan daerah pertambangan yang menghasilkan tembaga, emas, dan perak. Setibanya di lokasi, Bapak Gembala bersama dengan tim panitia melakukan pertemuan dan diskusi sebelum melayani dalam perayaan Natal Oikumene. What is Christmas? Apa itu Natal? Christmas is glory and peace. Kalau kita merayakan Natal, satu yang kita tahu, ada kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Saya percaya kemuliaan lebih daripada sekedar berkat. Berkat bukan hanya apa yang kita bisa bawa, berkat itu ada dalam hati kita. Yang Tuhan janjikan dalam peristiwa Natal, yang pertama adalah kemuliaan. Karena choir dari malaikat bilang, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera bukan soal apa yang kita rasakan, but who we are. Bukan what we get, but who we are. Bukan soal apa yang saya dapatkan, tapi soal siapa saya. Amin. Karena kalau kita dasarnya damai, lihat apapun damai. Ada banyak orang yang bilang begini, if Christ is really the Prince of Peace, kalau Yesus betul adalah Raja Damai, kenapa saya nggak peroleh damai? Kenapa saya ada tantangan? Dalam kesimpulan saya, damai bukanlah keadaan yang harus kita nanti, tapi damai adalah pilihan yang harus kita buat. Saudara diomongin orang, saudara tetap ada pilihan. Apakah saudara mau stres, mau tertekan, mau nangis? Gila. Saya diomongin orang. Loh, perlukah saudara tulis di baju saudara? Jangan menyebut nama saya dengan sembarangan. Kau pikir kau Tuhan kah? Damai itu bukanlah keadaan yang kita nanti. Tapi damai adalah keputusan yang harus kita ambil. Harus kita buat dalam hidup kita. Waktu sudah pangkatnya rendah, sudah berdoa, mudah-mudahan pangkat saya naik. Waktu gaji sudah pas-pasan, sudah berdoa, Tuhan gaji naik. Pangkat udah naik, gaji udah naik, masalah tambah banyak. Artinya
nantinya. Kalau kita nantikan keadaan tanpa masalah, itu hanyalah mimpi di siang bolong yang tidak akan pernah terjadi. Natal mengajar kepada kita bukanlah menanti sampai adanya damai. Tapi Natal mengajar kepada kita, saya ambil keputusan apapun yang terjadi, saya tetap hidup dalam damai sejahtera. Sehingga saya bisa hidup dalam kasih, saya bisa hidup dalam iman, saya bisa hidup dalam pengharapan, saya bisa hidup dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saya percaya, syukur lebih baik. Mulai hari ini boleh nggak kita sepakat, Yesus adalah Tuhan yang adalah Immanuel yang menyertai kita. Nothing is too big for him. He is the Alpha and Omega. Dia Allah yang awal dan akhir. Amin. He is the specialist to do the impossibles. Dia Allah yang ahli mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Sampai hari ini orang masih nggak bisa ngerti bagaimana orang Kristen merayakan Natal. Allah menjadi sama dengan manusia. Tapi kan itu bukan persoalan kita. Amin. When we call him God, nothing is impossible for him. Kalau kita panggil dia Tuhan, dia mau jadi manusia, dia mau jadi apa ya dia bisa. Masa dia nggak bisa? Amin. Persoalan kita cuma satu. Bisa nggak kita bersyukur? Ya percaya. 2024 bukan berarti nggak ada masalah. Tapi 2024 akan menjadi indah kalau engkau bersyukur. Hidup ini udah berat. Kalau sudah mengeluh terus, nggak kemana-mana, percaya saya. Kerjaan sudah cuma nangis. Tapi anak Tuhan itu punya kekuatan yang dunia nggak bisa berikan. Yaitu kekuatan bersyukur dan bersuka cita. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dia Allah Immanuel berjanji. Sama dia kita cakap menanggung segala perkara. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini kami merayakan Natal. Kami nggak mau jadi Kristen yang munafik. Merayakan Natal tapi tetap minum mabuk, judi. Merayakan Natal tapi tetap berzina. Merayakan Natal tapi tetap berkhianat. Merayakan Natal tapi nggak menjadi saksi Tuhan. Kami jadi istri yang kasar. Kami jadi suami yang kepala batu. Di rumah tangga kami terus penuh kecurigaan, penuh keributan. Kami ribet gitu orangnya. Kami terlalu banyak mengeluh. Tapi hari ini Tuhan, just as I am, sebagaimana adanya aku datang kepadamu. Lihat tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, lihat hati yang terbuka. We need your touch, oh God. Kami butuhkan jamahanmu. Bagi kami Christmas is great. Buat kami Natal itu dahsyat. Allah yang turun menjadi sama dengan manusia. Allah sendiri yang membela, memegang tangan kami, menguatkan kami dan menjamin hidup kami diberkati. Biarlah pujian malaikat kami alami hari ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Kami bukan nantikan damai sejahtera itu, tapi kami ambil keputusan setiap hari. Kami mau berdamai. Kami mau berdamai dengan keadaan. Kami mau berdamai dengan semua orang. Kami mau berdamai bahkan pada orang-orang yang mungkin mengecewakan kami. Tapi kami percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Setelah melayani dalam perayaan Natal Oikumene Batu Hijau, keesokan pagi harinya, Bapak Gembala melakukan penerbangan kembali ke Lombok dan melanjutkan perjalanan ke Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, dan langsung menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk melayani dalam perayaan Natal GBI Glow Fellowship Center di Makassar.
Oleh anugerah Tuhan, setelah melayani di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Bapak dan Ibu Gembala melanjutkan pelayanan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai rangkaian perayaan Natal GBI Glow Fellowship Center Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan jemaat berbondong-bondong hadir menerima lawatan Allah dalam perayaan Natal tersebut. Allah kita begitu mencintai kita ketika Dia melihat kita berdosa, ketika Dia melihat kita tidak berdaya, ketika Dia melihat kita tidak ada jalan keluar, ketika Dia melihat kita sedang menuju pada kebinasaannya, dan ketika Dia mengerti tidak ada jalan lain, Dia mengambil jalan terakhir. Dia turun sendiri meninggalkan sorga dan kemuliaannya. Dia rebut tangan manusia karena Dia manusia sejati, lalu kemudian Dia selamatkan dari diangkat kita, Dia bawa kita masuk dalam kemuliaannya. Bahkan Dia berjanji kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang percaya kepadanya, saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang percaya kepadanya. Bisa saja kita tadinya orang berdosa, bisa saja tadinya kita seorang pemabuk, bisa saja tadinya kita berzina, bisa saja tadinya kita tidak mengenal Allah, tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal yang sejuk. Katakan amin. Sama-sama bilang, Allah saya besar. Menjadi aneh kalau ada orang bertanya, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? When we call Him God, nothing is impossible for Him. Waktu saya panggil Dia Tuhan, berarti tidak ada yang mustahil baginya. Dia tidak membiarkan saya sengsara, Dia tidak membiarkan saya menderita, Dia tidak biarkan saya menuju pada kesesatan, Dia tidak biarkan saya menuju pada kebinasaannya. Tetapi kasih-Nya yang kekal membuat Dia turun mengosongkan diri, supaya dapat menyelamatkan dan memastikan kita menjadi warga kerajaan sorga. Dalam Natal saya beroleh damai karena yang lahir adalah Raja Damai. Dalam Natal saya beroleh sukacita karena Yesus yang hadir adalah Yesus yang menjamin Dia juru selamat. Sehingga kepada gembala-gembala di padang, malaikat itu berkata, jangan takut, sebab hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kenapa ada kesukaan? Bukan berarti nggak ada tantangan. Kenapa ada kesukaan? Bukan berarti nggak ada masalah. Tetapi Alkitab saya bilang, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Artinya juru selamat kita, Dia yang memampukan kita melalui tantangan, Dia yang memampukan kita melalui pergumulan, Dia memampukan kita melalui badai kehidupan. Sambil berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Natal bicara tentang tindakan nekat Allah. Allah Tuhan kita adalah Allah yang berbuat sesuatu. Dia nggak peduli apapun, yang penting manusia tertolong, manusia diselamatkan, manusia dibela, manusia lihat kemuliaan yang Tuhan sediakan buat hidupnya. God is ready to do anything for you. I know. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, this is my worst Christmas. Ini Natal yang terburuk yang saya alami. Persoalan saya kayak nggak selesai-selesai. Badai kehidupan datang bertubi-tubi. Kadang-kala saya pikir, God, you exist. Masihkah Engkau sanggup menolong, menyelamatkan, membela, memulihkan hidup saya? I just want to tell you, God is ready to do anything for you. Tuhan siap buat apa saja bagimu. Dia punya rancangan yang indah dan besar bagimu. Tapi persoalannya your stupidity. Kadangkala persoalannya kebodohan kita yang membuat kita kompromi dengan dunia ini. He is a live and tough God.
Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dia Allah yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang memulai dan akan menyelesaikan dalam hidup kita. Setelah firman Tuhan disampaikan, jemaat Tuhan dilayani dalam sakramen perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Denny Gosal sebagai gembala lokal GBI Glow Fellowship Center Makassar. Selanjutnya Bapak dan Ibu Gembala beserta rombongan malam itu juga langsung meninggalkan kota Makassar untuk melanjutkan pelayanan ke kota Toraja. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, tibalah rombongan di Rantepau, Talulalo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan pada sore harinya, gembala jemaat melayani dalam perayaan Natal Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia atau PGPI Toraja Utara dengan tema Break the Chain and Be Free. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Indonesia, Toraja, Gereja Tuhan, Natal, orang percaya, Gereja Tuhan, orang percaya, Natal, Toraja, 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 Toraja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lulus semua. Summa cum laude. Silakan duduk. Kenapa peristiwa Natal menjadi hal yang terdahsyat dalam hidup kita? Kita nggak peduli orang mau ucapkan selamat Natal, orang nggak mau ucapkan selamat Natal, orang mau ucapkan apa saja, kita nggak peduli, kita tetap merayakan Natal dengan sukacita. Karena buat kita itulah peristiwa yang merubah segala-galanya. Karena kalau anak itu memerdekakan, kenapa dia datang? Karena nabi tidak bisa mengerjakannya, agama tidak bisa mengerjakannya, perbuatan baik tidak bisa mengerjakannya, hukum Taurat tidak bisa mengerjakannya. Tetapi Yesus dengan turun sendiri menjadi sama dengan manusia, menjadi Allah Immanuel yang menyertai kita, memberikan kepastian buat kita. Betul kita melewati tantangan, betul kita melewati badai, betul kita melewati ujian, betul kita melewati pencobaan, tetapi roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Makanya ada orang yang merayakan Natal dengan alkohol. Saya selalu bilang orang Kristen yang merayakan Natal dengan alkohol, orang Kristen yang malam Natal di rumahnya buka botol, buka bir, saya beri nama orang Kristen yang gila. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa gila? Karena dia menghina nama Tuhan. Dia menghina arti Natal itu sendiri. Karena Natal artinya bertobat. Natal artinya hidup benar. Natal artinya menjadi terang. Buat apa kita nyalakan lilin? Justru kita merayakan Natal dengan menyalakan lilin untuk beritahu kita berbeda dengan dunia yang gelap. Sekali lagi, orang Kristen yang merayakan Natal dengan botol minuman, saya beri nama orang Kristen yang menghina nama Tuhan. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. PGPI di Toraja ini, saya berdoa mulai dari kita menyadari bebas itu bukan berarti tidak ada aturan, tapi bebas itu berarti saya tetap mau meninggikan Kristus, saya tetap mau jadi berkat, saya mau melakukan hal yang membangun. Dan saya mau lewat hidup saya kerajaan Allah diluaskan dan banyak orang melihat kemuliaan Kristus. Yang setuju katakan amin. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir urapan Tuhan, mengalir jamahan Tuhan. Lawat setiap pribadi, lawat setiap pribadi, lawat setiap pribadi. Api dari Tuhan mulai turun.
Kira basya kata tatara basya basya kata tatara basya. Api dari Tuhan mulai turun, lawat setiap pribadi, lawat setiap pribadi, lawat setiap pribadi. Kasih Tuhan mulai mengalir, kasih Tuhan mulai mengalir, kasih Tuhan mulai mengalir. Yang terbelenggu bebas dalam nama Yesus. Yang tertekan bebas dalam nama Yesus. Yang penuh dengan kepahitan bebas dalam nama Yesus. Yang penuh dengan ikatan kuasa kegelapan bebas dalam nama Yesus. Api dari Tuhan, api dari Tuhan, api dari Tuhan mengalir. Natal mengubahkan kami, Natal memberi damai, Natal membebaskan kami. Setiap belenggu iblis bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Sambil setiap hati terbuka buat Tuhan, sambil setiap hati menyembah Tuhan, sambil setiap hati mengimani kasih-Nya, damai-Nya memulihkan kita. Yang berzina jangan berzina lagi. Yang minum mabuk, judi, narkoba, LGBT, tinggalkan semuanya. Kristus memerdekakan. Kristus memberi damai sejahtera. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah selesai melayani dalam perayaan Natal PGPI Toraja Utara, Bapak dan Ibu Gembala serta rombongan langsung meninggalkan Toraja dan kembali ke Makassar untuk melanjutkan pelayanan berikutnya. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumuendong untuk edisi minggu ini. Mari kita dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita semakin menjangkau banyak jiwa, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.